Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Reva Azhara Fadila dengan NIM 2312928. Di sini saya akan membahas tentang materi kejenuhan dalam belajar. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, konsep kejenuhan. Menurut Muhammad bin Syah pada tahun 1999, jenuh dapat berarti jemu dan bosan, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru. Sedangkan secara harfiah, jenuh ialah padat atau penuh, sehingga tidak dapat memuat apapun. Sedangkan menurut Al-Kawi pada tahun 2004 bahwa kejenuhan adalah tekanan yang sangat mendalam yang sudah mencapai pada titik jenuh. Yang kedua yaitu pengertian kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan dalam belajar merupakan kondisi psikologis yang ditandai oleh perasaan bosan, lelah, dan tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran. Keadaan ini biasanya muncul akibat tekanan akademik yang berlebihan, rutinitas belajar yang monoton, serta kurangnya variasi dalam pendekatan pembelajaran. Selain berdampak pada prestasi akademik, kejenuhan belajar juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mental. Siswa yang terus-menerus merasa lelah dan tidak bersemangat dapat mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Perasaan tidak berdaya dan frustasi akibat ketidakmampuan mencapai hasil yang diharapkan akan memperburuk keadaan emosional mereka dan pada akhirnya membentuk sikap negatif terhadap kegiatan belajar. Dengan demikian, kejenuhan belajar dapat kita simpulkan sebagai kondisi emosional dan mental yang kompleks, di mana seseorang merasa bosan, lelah, dan tidak termotivasi untuk belajar. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif baik terhadap pencapaian akademik maupun pada kesehatan psikologis peserta didik. Yang ketiga, ada faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kelelahan fisik. Terlalu lama belajar atau kurang istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik yang mengurangi kemampuan berkonsentrasi dan semangat dalam belajar. Yang kedua, ada kelelahan mental. Ketegangan mental yang berlebihan, misalnya akibat tekanan belajar yang tinggi, dapat menyebabkan kejenuhan dan penurunan performa dalam belajar. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Hilangnya motivasi untuk belajar, baik karena kurangnya minat terhadap mata pelajaran atau tidak percaya diri, dapat menyebabkan siswa merasa jenuh dan malas belajar. Yang keempat, metode belajar yang monoton. Dengan belajar dengan metode yang sama secara terus-menerus tanpa variasi dapat membuat siswa merasa bosan dan cepat jenuh. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Di sini, faktor eksternal. Yang pertama, tuntutan tugas yang berlebihan. Beban tugas yang terlalu banyak dari sekolah atau keluarga dapat menyebabkan siswa merasa tertekan dan jenuh. Yang kedua, lingkungan belajar yang buruk. Lingkungan belajar yang tidak mendukung, misalnya kelas yang gaduh atau fasilitas yang kurang memadai, dapat mengurangi efektivitas belajar dan membuat siswa merasa jenuh. Yang ketiga, kurangnya umpan balik yang positif. Kurangnya pujian atau pengakuan atas prestasi belajar dapat mengurangi motivasi dan membuat siswa merasa tidak dihargai, sehingga siswa menjadi jenuh dalam pembelajaran. Yang keempat, hubungan interpersonal yang buruk. Hubungan yang buruk antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa dapat menciptakan suasana belajar yang tidak nyaman sehingga membuat siswa merasa jenuh. Yang kelima, harapan keluarga yang tinggi. Tuntutan atau harapan keluarga yang berlebihan dari keluarga mengenai prestasi belajar dapat menyebabkan tekanan yang berlebihan dan membuat siswa merasa jenuh. Yang keempat, yaitu upaya pendidik dalam mencegah dan mengatasi kejenuhan dalam belajar pada peserta didik. Yang pertama, menerapkan variasi metode pembelajaran. Pendekatan yang beragam seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, simulasi peran, hingga penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan partisipasi aktif dan minat siswa dalam belajar. Yang kedua, memperhatikan penampilan diri saat mengajar. Penampilan yang rapi, sopan, dan profesional tidak hanya menunjukkan komitmen guru terhadap proses pembelajaran, tetapi juga memberikan contoh positif bagi peserta didik dalam menjaga sikap dan kerapian diri. Yang ketiga, yaitu pemberian tugas yang bervariasi. Tugas individu dapat merangsang kemampuan berpikir kritis dan kemandirian, sementara tugas kelompok dapat mendorong kerjasama diskusi
yang produktif. Dan melalui tugas-tugas seperti esai, pemecahan masalah, atau proyek kreatif, peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Dan hasil dari tugas-tugas tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk mengukur pencapaian belajar serta memberikan umpan balik yang membangun. Yang keempat, kolaborasi profesional dengan sesama pendidik. Melalui pertemuan rutin, diskusi, atau komunitas belajar, para guru dapat saling bertukar pengalaman, strategi, dan sumber daya pembelajaran. Dan kolaborasi ini memungkinkan terciptanya inovasi metode yang lebih segar dan menarik bagi peserta didik. Yang kelima, pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning. Pembelajaran di luar kelas menjadi alternatif yang menyenangkan untuk mengatasi kejenuhan. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar, siswa dapat terlibat aktif dalam proses eksplorasi, pengamatan langsung, dan aktivitas yang lebih dinamis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.